Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Ini, bentar, ini kenapa lampunya nyala dupanya malah kecium lagi? Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karma masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Keluar aja. Iya, keluar. Keluar, Ustaz. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Sekilas tempat ini terkesan biasa saja, namun bagi warga sekitar, villa ini sangat menyeramkan. Hingga akhirnya warga pun menamakan villa ini menjadi Villa Kuntilanak. Villa yang dibangun sekitar tahun 70-an ini menjadi misteri, manakala banyak kejadian-kejadian aneh dan penampakan beberapa sosok makhluk halus di area ini. Konon, menurut beberapa sumber dan juga penjaga villa, di lokasi tertentu villa ini sering terlihat penampakan sosok tentara Belanda, perempuan bergaun putih, lelaki tua, dan sosok kuntilanak. Ada misteri apakah di villa ini? Mari kita buktikan kebenaran. Saya Syarifah Maulida Salim, saya tinggal dekat villa sini. Di villa ini memang cukup angker ya. Bagi warga-warga di sekitar villa ini juga memang banyak yang bilang di sini tuh memang angker. Dulu saya pernah melihat sosok merah, saya nggak tahu itu sosok apa. Dan juga deket empang juga saya pernah melihat sosok pocong, dan itu mukanya benar-benar hancur banget. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fadi. Dan saya Sarah Wijayanto. Ya, dan kembali lagi di program Memburu Misteri. Kali ini kami berdua sudah berada di sebuah villa. Dan villa ini terkenal sekali dengan sebutan Villa Kuntilanak. Oke, kalau gitu langsung saja kita ketemu sama narasumber dan juga bintang tamu. Sekaligus kita akan melakukan penelusuran. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malam. Halo, sorry. Pak Adi. Assalamualaikum Pak. Pak Fata ya Pak ya? Iya. Iya. Oke, pemirsa, kita sudah bersama dengan narasumber kita, Pak Fata, dan juga bintang tamu kita, Mbak Lena ya? Iya. Dipanggilnya Mbak Lena apa Lena aja? Lena boleh, Lena boleh. Lena boleh, oke. Mungkin tadi udah ngobrol-ngobrol juga sama Pak Fata ya? Udah dapat informasi apa aja? Ini sebelum jadi villa, ini adalah perkebunan karet. Bener ya Pak? Terus? Karet, terus ini dibangun, dijadikan villa buat sewa-sewa gitu ya. Iya, dari tahun 70 katanya Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu Bapak di sini jaga dari berapa lama? Sudah berapa lama? Ya, sekitar tahun 75. Oke. Kalau misalnya boleh tahu tempat Bapak di mana? Rumah tetap. Di situ? Masih satu lingkup tempat ini? Oke Pak, kalau gitu kita boleh langsung melakukan penelusuran Pak? Iya. Boleh ya? Bapak ikut aja apa gimana? Boleh ikut, kasih tahu Pak, villanya yang sebelah mana? Oh yang ini? Ini rumah utama ya Pak? Ya, Ya, oke. Pintu depannya ini Pak? ya. Pintu depannya ini ya? Ini dari tahun 70-an Pak, ketika villa ini dibangun belum ada renovasi sama sekali ya? Belum, Pak. Belum ya? Ini kelihatan banget nih dari bangunannya, terus dari furniturnya juga, ya kan? Gimana sih? Kamu merasakan sesuatu? Ini apa Pak? Boleh tahu. Ini dikunci atau enggak Pak? Iya, Dikunci ya? Nggak bisa masuk ya Pak? nggak boleh. Oh enggak. Soalnya gue juga tadi sebelum kita tag, pas kita lagi opening, gue ngeliat jendela ini kan arahnya langsung Iya, ke arah lurus kita gitu ya, tadi, ya. 45 derajat. Iya. Agak menarik sih. Dua adik kakak.
Kembar. Yang satu jahatnya setengah mati itu gila sih. Yang satunya baik. Tapi aku kayak ini dapat informasi kayak mendengar dongeng tuh kan, kayak cerita zaman dulu kayak apa tuh bawang merah bawang putih kayak gitu. Ini ada sesuatu yang ini kakaknya ya, yang dia lahir duluan, yang dia lakukan terus ada hubungan dengan kenapa mereka kehilangan keluarganya, cuman belum tahu ini. Mbak Lena ngerasain di mana? Kalau aku sih tadi di luar kayak ada yang nengok-nengok cewek, tapi di luar sana. Mau gambar yang di dalam dulu nggak, Fad? Boleh, boleh. Hah? Wisnu mana ya? Ya. Wisnu mana? Yang baik ini. Anu, Sarah minta tolong digambarin satu sosok nih. Oke. Ini. Wisnu ngeliat juga udah. Di situ terus ya, tapi ya bukan di sini, di situ di ruang. Iya. Wisnu ikutin kemana? Wisnu mau kemana? Ikutin. Terserah Wisnu. Ayo. Di mana sosoknya? Yang ada pilar-pilar tuh di depan. Ada yang lama. Sama kayak Lena. Lena baru ngomong tadi. Wisnu mau Hanya 5 menit. mau di tengah, Mau situ. di sini atau di tempat tadi? Coba situ ya. Iya. Ayo. Coba situ ya. Ayo. Sama banget nih Len sama ini. Kalau tadi sih aku yang dari pertama itu di luar sama yang ada pilar-pilar. Ini pilarnya ya kan? Iya, tadi kan sebelum si Mas Wisnu cerita juga kan aku tadi bilang di depan itu kayaknya ada yang malu pengen gitu. Di luar sini Pilar nih, mau kita samperin pilar nih, Bos. itu. Satu Iya, ikut tuh, iya. satu ikut tuh. Cemong. Audio gue di mana? Di Po, ya di sama gue. Yaitu posisinya ada di sebelah sini. Ada yang lempar gue. Oke, kita pakai nanti selama ya, aku pakai nanti. Kantong aja dulu. Yuk. Panjang hitam, bajunya nggak kelihatan. Tapi ada ininya nih kalau nggak salah. Bagian sini nggak tahu, ini mungkin di bagian perutnya tapi nggak jelas di bawah ini seperti apa. Nggak, Iya, tapi mau jadi gambar. Boleh nggak tutupin rambutnya aja? Nggak perlu rambutnya. Oke. Sar, Ya. ada yang lempar gue lilin di luar. Melempar lilin? Di mana, Fat? Di situ? Tadi kan gue sama Lena keluar. Ah. Nah, Wisnu juga tadi sebelum gue opening sama lo kan Wisnu sempat bilang, Fat gue ngeliat ada sosok rambut panjang ngintip-ngintip di dua pilar ini. Nah, ternyata tadi waktu gue lagi fokus mau gambar ini, Lena cerita, gue juga ngeliat ada di situ. Oke, berarti ini sama ya. Match, ya. Lena nggak di brief sama kreatif kita kan? Ya kan? Kan Mbak bilang ada kembar ya, dan mukanya identik. Kayaknya di sini dua-duanya deh, tapi mukanya sama. Ada yang di depan, ada yang di sini juga. Nggak lama sih, tapi 50s, 50-an. Ini ada hubungannya dengan permainan itu deh. Permainan apa? Oh, bentar deh, gue makin nggak paham sih. Tadi lu sempat ngomong, nggak tahu ya, kayaknya di bawah alam sadar lu sih. Lu ngomong gini, kenapa kok main gelas? Udah tahu ya dari dulu. Gue tahu itu bukan lu yang ngomong sih. Aku ini nggak tahu ya, setengah sadar atau nggak sadar, nggak ngerti ya. Oke, ceritain aja apa yang kamu alami. Pas tadi aku denger beberapa orang yang ngomong, aku denger dan beberapa sosok lagi menghampiri aku kayak gitu, kayak Sosok apa? ya itu Jelas apa lah. singa apa bukan singa apa namanya, macan harimau kayak gitu. Sebenarnya yang dari tadi merhatiin si sosok besar itu Sosok kan, tapi besar. dia nggak ngomong Tapi dia nggak ngomong Diam apa-apa aja. ya? Nggak ngomong apa-apa, jadi kayak si dua makhluk ini kayak dia suruhan yang ini besar ini Kamu ngerasain jahat atau jahat. karena bau itu ya, baunya bau banget ya?
dia jahat tapi dia nggak bisa nggak Nggak berani apa namanya nggak berani nengok ke dia tetap Buang ngebelakangin muka gitu ya? buang muka kaki besar duduknya persis di sana. Wisnu mana Wisnu? Lu boleh kesini dulu. Oke. Wow. Persis. Oh my God. Are you sure? Yang gue lihat di film. Serius, Tar? Lena, kalau memang gambaran Wisnu salah, bilang salah. Enggak ini benar yang itu benar ini. Terus yang tadi ngarahin aku ke sini suruh jalan, memang ini dia jalan ke sana langsung duduk di sana. Duduk sini ya. Iya. Kayaknya itu memang tempat duduk yang buat dia bersantai kayak gitu. Ini duduknya di situ dan apa binatang-binatang itu tuh kayak udah kamu aja yang ngadepin kayak gitu. Wisnu boleh Wangi dupa lagi ya. Kalau ini wangi dupa berarti sosok yang itukah ada di sekitar sini? Dari dalam ya. Sebenarnya gini ya. Dari kemarin ini sedang mempelajari bagaimana melawan yang negatif dengan kebaikan. Kitanya harus sabar gitu, jangan terpancing emosi, jangan terbawa marah, jangan terbawa kan lebih susah sebenarnya menahan itu. Karena pada saat kita kita emosi, dia lebih mudah untuk mempengaruhi kita. Jadi kalau kita terlalu banyak orang, mereka tuh malah menjauh. Ya tapi nggak, kalau misalnya yang udah besar begini, sebenarnya dia apa ya, kan golongannya udah, jadi dia kayak main-mainin kita. Jangan deket ya. Siapa namanya? Kalau dari kita siapa namanya? Udah saya ular ya. Kalau bisa gambarin dong. Anaknya nih. Siapa kamu? Ganggu. Siapa yang mau ganggu? Hah? Punya nama kamu? Hah? Bisa bicara nggak? Hei, ini lu bukan? Hah? Bukan. Ini ketua kamu nih. Ini bos kamu. Hah? Bukan. Kamu siapa? Hah? Oke. Siapapun kamu yang jaga Adi, boleh tahu sosok ini ada di mana? Boleh tahu sosok ini ada di mana? Tolong bantu kita. Kamu tahu sosok itu ada di Ini mana? bau banget. Di kamar mandi. Iya. Ya, makasih ya. Pulang ya. Ya, pulang ya. Maaf ya. Maaf ya. Makasih tapi informasinya ya. Sar, tolong Sar. Maaf Di ya. kamar mandi kan? Lu minta air dong. Sehat? Pusing nggak? Mbak, no. Lemes. Si perempuan ini. Minta air dong, minta air. Perempuan ini dia mencoba Nih, bunuh nih, diri berkali-kali. Dia tadi ngasih tahu ini nih. Iya. Dari sini tuh sampai ada terluka, cuman dia nggak apa-apa. Itu. Iya. Dia berapa kali melakukan percobaan bunuh diri tapi Gagal. gagal. Punya niatan bunuh diri tapi gagal lagi. Gagal lagi. Dia bilang ada rasa malu di keluarga ini. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang kita mau ada satu lokasi lagi di bagian dari villa ini. Wow, apaan Fat? Kaget gua nggak ada bunyi gitu di atas. Ah, ini lain lagi nih di luar sini. Mungkin ada sebabnya juga ya, tempat ini dibilangnya Villa Kuntilanak ya tadi. Kuntilanak namanya disebut sama warga sini. Bawa apa? Banyak. Bawa bangke. Di mana? Di sini. Ya. Yang ngeliatin dari arah situ banyak. Dari arah sini, Sar. Iya. Ini semua kuntilanak semua. Iya. Dan kebanyakan dari atas.
Di mana? Tuh. Nah, nah, di sini ya. Apa? Balena lihat apa? Iya, banyak lihat. Warna? Bukan dulu. Oke, kita fokus aja deh ke lokasi dulu deh. Iya, gue merinding sekarang. Sar, gue nggak tahu kenapa kita harus balik lagi ke sini karena feeling gue kita bisa nemuin potongan terakhir di sini. Balena, boleh sekali lagi saya minta tolong. Oke, duduk aja. Kamera standby. Kita mulai pembuktian dari sekarang. Wisnu, kalau dapat gambar apapun itu, entah sosok adiknya dalam bentuk yang lebih lampau lagi, gambarin aja. Karena kita dapat bentuk dia kan cuma setengah. Kalau lo bisa dapat gambar gimana dia cantiknya waktu dulu, please. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adek. Adek. Panggilannya ada ya? Panggilnya Adek, iya. Tuh. Iya. Tuh. Dipanggilnya Adek. Adek kenapa nangis? Sakit. Sedih. Kenapa? Cerita sama kita ya. Ya, siapa tahu dia bisa bantu ya. Ya. Nggak boleh sama siapa. Sama ayah nggak boleh cerita. Iya. Iya. Sedih. Iya. Adek, ingat nggak? Ibumu bilang apa? Pesan terakhir ibumu ingat? Masih ingat pesan ibu apa sama adek? Ingat. Ibu ngomong apa? Tenggorokan adek sakit ya? Iya. Bisa ya? Dia gantung diri. Kamu harus menjaga keluarga kita. Tapi kamu nggak bisa. Bapak kamu ngapain kamu sih? Kakak kenapa? Kakak kamu melakukan hal yang sama kayak papa ya? Enggak. Kakak kamu kenapa? Ngebunuh? Ngebunuh siapa? Kakak kamu ngebunuh siapa? Kakak kamu dibunuh? Dibunuh papa? Iya. Kamu sedih ya kakak kamu dibunuh? Iya. Oke. Iya, udah. Aku sendiri. Iya. Ya udah. Aku capek. Ini kakak ya? Takut ya tadi. Ini kakak? Nggak mau ketemu. Iya, nggak ketemu. Iya, enggak. Yang sosoknya. Sosok dia. Sosok dia. Busuk sini ya, busuk masuk sini. Yang sosok dia. Si Ade. Iya. Adek. Ini siapa Ini ayo? tahu, Ini ini siapa tahu. nih ayo? Ini siapa ya? Ini siapa? Ini siapa? Lihat tuh. Ini lihat dulu. Ini Ade ya? Iya. Ini Ade ya? Iya. Ya udah. Adek. Ini Ade lagi waktu dulu ya? Ini Ade waktu dulu ya? Cantik. Iya, ini Ade waktu dulu. Nih Kak Wisnu yang gambarin. Ya. Ya, Ade cantik banget ya dulu ya. Iya.
Oh ya, kayak bule. Kembar banget sama kakak ya? Dia jahat, nggak mau. Iya. Iya, iya. Ya udah ya, Maria, kasihan ini yang punya badannya adik. Makasih Ade ya, nanti kita kami doain ya. Semua mendoakan kamu ya. Iya. Jadi Fadi, sosok makanya tadi kenapa aku langsung nanya Adek, ibu ngomong apa sebelum meninggal? Iya. Ada pesan apa? Jadi ibunya tuh udah sakit, udah lama gitu ya. Dan dia tahu apa yang dilakukan suaminya. Si ibu ini baik, Fadi. Iya, ibunya baik. Si ibu ini mencoba untuk menghentikan sejak lama sebenarnya. Tapi dia tahu suaminya dia ini terobsesi dengan itu. Iya. Dia bilang jaga keluarga ini karena ibu nih nggak akan lama gitu. Dia udah tahu gitu. Tapi dia mungkin bukan maksud ibunya untuk memberikan beban, tapi akhirnya jadi beban gitu. Dia nggak bisa ngejaga ayahnya yang kayak gitu, kakaknya juga yang kayak gitu. Wow. Gila, berkebalikan banget sama si Ade. Beda banget. Dia, si Ade ini, gue harus apa nih? Iya, gua harus Gitu. ngapain. Tapi ya salahnya dia begini. Menurut saya, ya memang agak sulit ya ketika memang bunuh diri. Tapi kan kita udah coba doain. Kita pasti akan mendoakan. Oke, jadi sekarang udah jelas kejadian apa yang terjadi di tempat ini. Sejarahnya mungkin. Pak. Terus kenapa lagi? Kenapa? Woi. Lu pegangin dong. Mundur. Siapa kamu? Air. Siapa kamu? Air ini. Siapa kamu? Enggak, air ini air suci. Kamu yang tadi aku lihat duduk di situ. Iya. Enggak. Gua tahan enggak. Gua injek kok. Gua cuma tahan dong. Tenang ya. Kasihan yang punya badan ini ya. Berdarah loh itu Fadi. Udah, tenang ya. Mas Kris jangan diikutin Mas Kris. Kris, Jangan istighfar, biarkan Kris. dia Kris, istighfar, mengangkat Kris. badan kamu ya. Kris, istighfar. Bentar. Mana airnya ada? Kamu jangan kedeket. Mana Ini mana sih? Udah bilang tadi jangan dia. Kris, istighfar ya. Kris, istighfar. Ya, kayak istighfar, Kris, minum dulu. Yuk, sambil istighfar, Kris, terus istighfar. Oke, awas. Sat, aman, Sat? Istighfar, Kris, jangan bengong. Cuci muka. Tadi kita sempat berjanji dengan sosok Ade ini untuk mendoakan dia ya. Mungkin kita nggak tahu apakah bisa membantu dia, tapi paling nggak kita punya niat baik untuk menolong dia supaya lebih tenang. Ya. Iya. Kita doakan tadi. Untung dapat ada dia panggilannya Ade, jadi mungkin bisa lebih lebih tertuju gitu sama dia. Walaupun kita belum dapat namanya, tapi dia dipanggil Ade sih. Ya kita Pak Iwan. Sarah ya, nanti pimpin, Sar. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga Ade bisa lebih tenang di sana dan kalau bisa insya Allah bisa ke alam yang seharusnya. Ya.
Berdoa dimulai. Doa selesai. Kamu closing nggak? Udah selesai berdoa. Udah.